alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas syariah lanjutan Muslim Course Indonesia offline dan online untuk bersama-sama bertafakuh fiddin, menuntut ilmu agama yang alhamdulillah insyaallah pada hari ini akan diampu oleh Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Fajar Al-Faris Afandi hafizahullah taala, dan beliau telah bersamai kita. Ya, kita sapa dulu mungkin Ustadz. Kaifahalukum Ustadz? Nah, alhamdulillah, pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari materi fikih muamalah. Ya. Jadi silahkan para peserta kelas syariah untuk membuka kitabnya, yaitu fikih Miyasar, dan bersiap-siap mempersiapkan peralatan tulisnya dan bertawajuh ya, agar ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dapat diserap dengan maksimal. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja persilahkan Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Fajar Al-Faris Afandi, hafizallahu ta'ala, falyatafaddal mashkuran ma'jur. Syukran jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan, hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Kitabul Buyu' atau kitab fikih jual beli. Fikih muamalah, salah satu cabang dari fikih muamalah yaitu fikih jual beli. Nah, silakan bagi peserta dibuka di halaman 345 di terjemah yang telah dibagikan. Baik, jual beli ini ada beberapa bagian pembahasannya. Yang pertama adalah dari definisi jual beli itu sendiri. Nah, jual beli secara bahasa artinya mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Ya, jadi atau bahasa Indonesianya adalah tukar menukar atau saling bertukar menukar suatu barang. Adapun dalam syariat, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta walaupun dalam tanggungan. Maksudnya dalam hutang, dengan hutang, ya. Harta dengan harta. Maksudnya harta dengan harta yaitu suatu benda dengan harga. Itu benda, misalnya benda itu adalah mobil ditukar dengan benda yang lainnya seperti uang. Ya, ini harta dengan harta. Nah, adapun uang di sini bisa ditangguhkan atau bisa dengan cara dikredit, ya. Atau tukar menukar harta dengan tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan transaksi selamanya. Maksudnya apa? Tukar menukar harta dengan jasa, yaitu seperti seseorang memberikan upah kepada pegawainya dan pegawainya memberikan jasanya. Ini termasuk pembahasan dalam jual beli atau juga termasuk sewa menyewa. Nah, dengan transaksi selamanya, ini maksudnya adalah dengan tujuan kepemilikan. Jadi yang namanya jual beli, nah,
Sebentar. Baik. Jadi yang namanya jual beli itu tujuan utamanya adalah kepemilikan. Ya, tujuan utamanya adalah kepemilikan, bukan yang sifatnya itu hanya sementara. Kalau sementara itu bukan jual beli, tapi sewa menyewa. Nah, bukan riba dan bukan pula pinjaman. Maksudnya pinjaman di sini adalah hutang dengan hutang. Jadi di antara syarat adanya diperbolehkan jual beli yaitu ada salah satu barang yang ditukarkan. Misalnya, saya menjual HP saya. Ada barangnya yaitu HP. Kemudian uangnya bisa cash, bisa kredit, atau bisa ditangguhkan. Maka ini diperbolehkan. Namun, apabila jual beli itu hutang dengan hutang, misalnya saya menjual HP saya, tapi HP saya nggak ada. Kemudian dibeli dengan uang, uangnya juga dengan tidak ada. Maka ini tidak diperbolehkan. Itu dalam istilah fikih namanya al-bai'ul kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Saya tidak memiliki barang. Ya, sebentar. Jual beli yang diharamkan di antaranya adalah nanti akan kita bahas, yaitu saya tidak punya barang. Tidak punya barang. Saya tidak punya barang. Kemudian, tapi saya mengiklankan. Ya, saya mengiklankan barang saya. Saya menjual, misalnya saya menjual HP dengan spesifikasi begini dan begitu. Nah, ini dan saya tidak memiliki barang, maka ini tidak diperbolehkan untuk kita promosikan kecuali setelah kita mendapatkan izin dari pemilik resminya. Jika kita tidak dapat izin, maka kita tidak boleh menjualnya. Ya. Kemudian orang yang membeli ke saya itu dengan cara kredit. Ya, ini jika tidak diperbolehkan. Insya Allah nanti akan ada tafsilnya. Ya, jadi syarat di antara syarat yang diperbolehkan dalam jual beli adalah yaitu barang dari salah satu yang objek barang dari salah satu yang akan ditransaksikan ada wujudnya. Jika keduanya tidak ada, maka tidak diperbolehkan. Dalam hadis nah Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan hutang, barangnya dihutangkan, uangnya dihutangkan. Dan di sini juga perlu sekali kita pahami. Contohnya yang real saat ini adalah jual beli sistem PO. Jual beli PO ada kalanya diperbolehkan, ada kalanya tidak diperbolehkan. Jual beli sistem PO yang tidak diperbolehkan adalah tatkala kita tidak memiliki barang, kemudian kita menjualnya, setelah itu ya yang mau pesan, misalkan ada HP harganya 3 juta. Ya, yang mau pesan silahkan DP 1 juta terlebih dahulu. Padahal barang tersebut itu tidak ada di kita. Ya, orang tersebut punya hutang kepada kita 2 juta dan kita punya hutang kepada orang tersebut untuk mendatangkan HP. Ini tidak diperbolehkan. Ustaz, bukankah itu jual beli salam? Bukan. Jual beli salam tidak demikian. Jual beli salam wajib cash di awal. Baik, kita lanjutkan nanti. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah hukum jual beli. Hukum jual beli ini hukumnya adalah mubah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' para ulama. Ya. Dari Al-Qur'an Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Adapun dalam hadis Nabi SAW mengatakan idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqu wa kana jami'an. Apabila dua laki-laki atau dua orang berjual beli atau transaksi, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar, hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut selama mereka berdua belum berpisah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mendiamkan jual beli
dan menunjukkan bahwa jual beli itu hukumnya mubah. Nah, begitu pula ijma kaum muslimin. Kaum muslimin berijma, bersepakat bahwa bolehnya jual beli secara umum. Tujuannya karena apa? Karena hajah, karena adanya kebutuhan. Dan tidak mungkin kalau seandainya jual beli itu diharamkan, ya, maka seseorang ingin beras, maka dia harus bertani dahulu. Seseorang ingin motor, maka dia harus membuat terlebih dahulu. Tentu ini menyebabkan kesulitan. Ya. Maka yang diperbolehkan adalah, maka para ulama dan Islam membolehkan ya transaksi jual beli ini. Baik. Adapun bagian yang berikutnya, itu bagian yang kedua, rukun dari jual beli. Nah, rukun dari jual beli yaitu yang pertama adalah pelaku akad atau al-aqidan. Ya, orang yang melakukan transaksi atau translaktor. Ya, orang yang melakukan transaksi. Kemudian yang kedua adalah objek yang dijadikan akad jual beli. Objek di sini bisa berupa barang atau uang. Atau barang dengan uang, atau barang dengan barang, barang dengan uang bisa, atau uang dengan jasa. Ya, ini diperbolehkan. Dan yang ketiga adanya sigot. Sigot adalah ijab kabul. Nah, ijab kabul itu apa? Yaitu ijab adalah kata-kata yang keluar dari penjual seperti aku ini menjual ini. Kemudian kabul atau qabul adalah kata-kata yang keluar dari pembeli seperti aku membeli ini. Tapi apakah sigot ini harus diucapkan? Tidak perlu. Ya, karena para ulama juga membuat kaidah, ya, al-ma'rufi 'urfan kal masyruti syartan. Ya, sesuatu yang sudah menjadi uruf itu seperti syarat yang telah disyaratkan. Ya, sebagaimana kita membeli di swalayan, kita tinggal ngambil tiba-tiba bayar. Apakah dari penjual atau kasir yang mengatakan saya jual barang ini, kemudian kita sebagai pembeli, iya saya beli barang itu? Kan tidak. Bahkan terkadang kita tidak ada suara sama sekali. Ya, tidak ada suara kecuali sekian totalnya, seperti itu. Jadi sighah ijab qabul ini juga boleh dengan fi'liyah. Apa itu fi'liyah? Dengan perbuatan, ya, yang telah dimaklumi. Tapi bukan berarti juga ya kita diperbolehkan sekehendak hati kita ya untuk tiba-tiba mengambil kemudian dikasih. Tidak seperti itu. Ya, ini yang diperbolehkan bagi orang yang jelas menjual barangnya. Ya, yang jelas menjual barangnya. Yang namanya ada yang fi'liyah. Gak perlu ngomong. Tiba-tiba HP teman kita Nah, kemudian berikutnya yaitu kesaksian dalam jual beli. Nah, adapun kesaksian dalam jual beli ini atau adanya saksi dalam jual beli ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asyhidu idza tabayatum, dan bersaksikanlah apabila kalian itu melakukan jual beli. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, bisa menjadi wajib apabila kebutuhan akan adanya saksi itu sangat dibutuhkan. Misal jual beli tanah atau jual beli yang harganya sangat mahal. Ini bisa jadi menjadi wajib hukumnya. Ya. Mengapa demikian? Karena kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, sebagaimana kita tahu jual beli tanah. Saya beli tanah rumah Anda dengan harga 500 juta. Baik. Kemudian uang dikasihkan ke kita, kemudian kita memberikan rumah tersebut kepada dia untuk ditempati tanpa ada surat-suratnya, tanpa ada saksi. Ini tidak boleh. Mengapa demikian? Karena menimbulkan mudarat yang lebih besar di kemudian hari. Maka harus ada saksi. Rata-rata saksi yang saat ini kita di negara kita yaitu adalah notaris. Ya, notaris itu kedudukannya sebagai saksi yang mempersaksikan bahwasanya orang ini telah melakukan jual beli.
Ya, kalau tidak ada itu maka akan diambil harta kita. Ya, rumah kita sudah bayar 500 juta, tapi kita tidak mendapatkan barang di kemudian harinya, atau barang kita dirampas di kemudian harinya. Nah, jadi adanya saksi ini menunjukkan sunnahnya. Ya, misalkan antum jual beli motor sama teman, gitu. Itu antum harus ada saksi minimal. Ajak dua teman atau yang lain. Tujuannya apa? Agar misalkan ada salah satu yang mengelak, saya pernah menjual motor saya. Ya, saya tidak pernah menjual motor saya. Saya dulu tuh gadekan misalnya. Nah, ini ada yang membuat saksi di sini. Ini saksinya Fulan bin Fulan. Kalau nggak seperti itu, maka dikhawatirkan mudorotnya pada pembeli. Ya, pada pembeli. Nah, jadi kesaksian dalam jual beli ini hukumnya sunnah. Baik. Kita masuk pada bab khiyar. Ini pelan-pelan. Ya, kalau yang tadi agak cepat, ini pelan-pelan. Mengapa demikian? Karena bab khiyar perlu pembahasan yang sangat jelas. Nah, khiyar adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Ya. Pada asalnya akad jual beli itu bersifat tetap bila rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Dan pihak manapun dari kedua belah pihak tidak berhak untuk membatalkannya. Ini hukum asalnya. Ya. Hanya saja agama Islam adalah agama yang mudah dan toleran, memperhatikan kemaslahatan dan kondisi semua anggota masyarakat. Ya, di antara bentuknya adalah dengan menetapkan hak khiyar. Ya, hak khiyar itu hak penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad. Ya, dan hak khiyar ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu khiyarul majlis. Nah, khiyar majlis apa itu? Yaitu tempat berlangsungnya akad jual beli. Maka penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak khiyar meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada di majelis akad dan belum berpisah. Misalnya seperti apa? Misalnya, Fulan sudah janjian nih mau COD-an. Sudah janjian mau COD-an ingin jual beli motor misalkan. Ini masih sudah motor dicek dan cocok, kemudian dibayarlah motor tersebut seharga 10 juta. Setelah itu, ini masih di majelis akad, uang sudah diterima oleh penjual dan motor sudah dipegang oleh pembeli. Akan tetapi dia belum berpisah. Ya, masih ngobrol-ngobrol, masih santai atau apa. Kemudian Fulan berubah pikiran yang punya motor tersebut. Ana nggak jadi jual deh. Karena kayaknya Ana butuh motor ini lagi. Maka si pembeli tersebut wajib menerima hak khiyar dari penjual. Wajib memberikan uangnya kembali dan motornya kembali. Ini haknya dia. Karena belum berpisah. Begitu pula si pembeli. Misalnya dalam kasus yang sama, si pembeli tiba-tiba habis sudah deal, ya, kemudian ditelepon orang tuanya, nak, ibu butuh uang sekian. Waduh bu, uang saya baru buat beli motor. Ibu sangat butuh, nak. Akhirnya apa? Si anak, maaf, jual belinya saya batalkan. Ini uang sudah ada di masing-masing. Sudah ada di masing-masing. Uangnya sudah ada di mana? Di penjual. Dan motornya sudah dipegang pembeli. Tapi ini belum berpisah. Maka si penjual wajib untuk memberikan motornya, uangnya kembali, dan si pembeli memberikan motornya kepada si penjual. Karena belum berpisah. Ini disebut namanya khiyar majelis. Ya, jadi nggak ada misalkan barang yang sudah dikasirkan tidak dapat diambil kembali atau tidak dapat dirubah. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya,
Ya, selagi dia masih berada di lokasi tersebut, maka dia masih memiliki hak khiyar. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi mengatakan, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua belah pihak yang berjual beli, yaitu penjual dan pembeli, itu memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Nah, kemudian khiyar yang berikutnya, di sini dapat difahami, teman-teman? Paham enggak? Nanti kita lanjutkan. Khiyar yang kedua adalah khiyarus syarat. Khiyar syarat. Nah, apa itu? Yaitu penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya meletakkan syarat memilih sampai masa tertentu untuk meneruskan atau membatalkan akad. Lalu bila masa yang telah ditentukan dari awal akad itu habis, sementara akadnya tidak dibatalkan, maka ia mengikat. Misal, saya membeli motor, seperti yang tadi, ya, Mas, motor ini boleh enggak saya pakai selama 1 pekan, nanti kalau saya merasa nyaman, maka saya akan lanjutkan, maka motor ini akan tetap saya beli. Tapi jika saya tidak merasa nyaman menggunakan motor ini, maka motor tersebut ya akan saya kembalikan. Kemudian terjadilah kesepakatan berdua. Harus ada kesepakatan, khiyar syarat ini di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Terjadilah kesepakatan. Kemudian ini 7 hari ya. Si pembeli ngomong sama si penjual di hari yang ke-8. Si penjual menolak. Boleh nggak pembeli memaksa penjual untuk mengembalikan uangnya? Di hari ke-8. Tidak boleh. Mengapa? Karena sudah melebihi waktu perjanjian. Tapi kalau di hari ke-7, si pembeli mengatakan, Mas, motornya saya batalkan. Saya tidak merasa nyaman dengan motor ini. Nah, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama, maka wajib seorang si penjual tersebut mengembalikan uangnya dan si yang punya motor, yang pembeli itu mengembalikan motornya. Baik, Ustaz, bukankah itu merugikan penjual? Nah, dan penjual pun juga bisa mensyaratkan. Baik, kalau misalkan dalam waktu sepekan ini Anda misalnya tidak jadi membeli karena nggak nyaman, maka dalam pemakaian 7 hari tersebut, ya, perharinya Anda menyewa kepada saya 100.000. Ya, jadi tatkala dia batalkan di hari ke-7, misalkan harganya 10 juta, maka yang dikembalikan berapa? 9.300.000. Boleh, itu haknya dia. Karena dia memakai muter-muter, enaknya dia rugi olinya, ya, motornya harusnya dia bisa pakai sama keluarganya, akhirnya dipakai selama 7 hari oleh si pembeli. Nah, ini namanya khiyar syarat. Dan khiyar ini diperbolehkan dalam Islam. Ya. Ini biasanya orang-orang yang melakukan khiyar syarat ini, ya, orang-orang yang membeli barang-barang yang mewah. Ya, ini saya coba dulu. Dan barang itu adalah mustamal, barang yang second. Ini saya coba dulu. Boleh apa tidak? Enak apa tidak? Seperti itu. Ya, jika enak, tafadhol. Jika tidak enak, ya saya kembalikan uangnya. Seperti itu. Ya. Dan khiyar syarat ini, ya, itu juga ada pada di Shopee misalkan. Ya, kan di Shopee itu kan biasanya tertulis, ya, sebelum kita terima barang tersebut, uang akan diambil di Shopee. Ya, jika barang tidak sesuai dengan yang ada di itu, ini dan itu, maka boleh dikembalikan selama masa tertentu, misalkan 15 hari atau beberapa hari setelah barang diterima. Nah, ini juga sebagai syarat dari Shopee, ya, untuk melindungi pelanggannya. Syarat dari Shopee itu untuk melindungi pelanggannya, ya, agar tidak tertipu oleh penjual. Nah, paham di sini? Nah, kita lanjutkan. Tapi ini anak nggak bisa terlalu
terlalu lama, karena Ana mendapatkan 2 materi, yaitu jual beli sama riba. Nah, ini dalam kitab terjemahan ini saja ada kurang lebih sekitar 22 halaman. Maka kalau di dalam waktu 1,5 jam ini kayaknya nggak cukup, nggak nutut. Maka saya harus mempersingkat, tapi dengan penjelasan yang mudah, insya Allah. Baik. Ya. Khiyar yang ketiga adalah khiyar aib. Apa itu khiyar aib? Itu hak pembeli manakala dia mendapatkan cacat pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjual, atau penjual memang tidak tahu, di mana dengan sebab cacat ini barang menjadi jatuh, maksudnya barangnya itu rendah. Misal, si pembeli nggak tahu mesin, nggak tahu motor, jual motor seharga, misalnya motor metik seharga 10 juta, dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu, dia bilang motor saya sudah saya pakai itu enak-enak saja. Nah, setelah dijual, dipakailah oleh pembeli, ternyata si pembeli menemukan, loh mas, ini mesinnya sudah gantian, sudah gantian ini dan itu. Loh, saya nggak tahu masalah itu, saya juga belinya, saya kan harusnya kalau karena ini nggak ori, harganya harusnya 9 juta. Misal. Kemudian si penjual nggak mau. Ini saya kembalikan barangnya dan kembalikan uang saya 10 juta, atau saya tetap pakai motor ini, tetap beli motor ini, tapi Anda membayar kekurangan kepada saya karena motor ini sudah nggak ori dalamannya. Ya, Anda bayar saya 1 juta karena memang ini kalau nggak ori harganya 9 juta. Nah, ini khiyar. Apabila si penjual ingin mengembalikan full, maksudnya anak nggak mau beli motor ini, maka si pembeli wajib mengembalikan uang tersebut, ya, karena ada aibnya. Atau si penjual tetap meneruskan jual belinya tapi meminta ganti rugi kepada si pembeli. Ini diperbolehkan, ya. Nah, karena ini sebab cacatnya jatuh. Nah, untuk mengetahui hal ini, maka dikembalikan kepada orang-orang yang berpengalaman dari kalangan para saudagar ahli yang dapat dijadikan pedoman. Lalu barang yang mereka anggap cacat, ya, maka khiyar ditetapkan berdasarkannya, dan bila tidak dianggap cacat, maka tidak ditetapkan. Ya. Dan khiyar ini contoh yang lain di antara khiyar aib. Ya, antum misalnya menjual HP antum ini. Ini ori ini mas, semua antum nggak bilang ori mas apa, pokoknya antum jual, ya, harganya sekian, secondnya 1,5 juta misalnya. Kemudian orang tersebut kok beberapa kali ngecas cepat drop baterainya, pas diperiksa-periksa hari ini bagus-bagus saja, ya, karena sebentar, ternyata sudah dipakai sehari loh, kok setiap 4 jam habis, 4 jam habis. Maka ini adalah khiyar aib. Mengapa demikian? Karena si penjual tidak memberitahu HP ini drop. Ya. Atau memang si penjual nggak tahu kalau HP ini drop, maka tetap si pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau dikembalikan. Ya. Kalau si pembeli tidak apa-apa wes, qadarullah, maka halal bagi kita. Kalau si pembeli mas ini harus drop, ganti HP, baterai HP 150. Maka saya minta uang 150 untuk ganti HP, ganti baterai HP, boleh. Ya, Anda nggak mau, sudah kembalikan, antum bohong. Ini boleh. Dalam Islam namanya khiyar karena menemui aib. Tapi yang perlu diketahui lagi, apabila penjual itu menunjukkan aib-aib sebelumnya, maka tidak ada khiyar aib di situ, kecuali aib yang tidak disebutkan. Misal, ini HP harga 1,5. Baterainya sering drop. 4 jam, masih bisa 4 jam. Pas tidak apa-apa saya beli. Setelah dia pakai 4 jam, ternyata gak enak ya. 4 jam ini dipakai ngecas lagi gak enak ya, dikembalikan, maka tidak boleh. Maka apa? Karena ini bukan khiyar aib. Ya, kenapa penjual sudah mengasih tahu? Loh, Anda sudah ngasih tahu antum.
Anda sudah ngasih tahu antum ini baterainya drop dan Anda setuju, maka ini tidak ada khiyar aib. Paham di sini? Baik. Ya. Nah, ada pun khiyar yang keempat. Khiyar tadlis. Ini penipuan. Ini mirip seperti khiyar aib. Ya. Namun bedanya apa? Kita baca. Penjual menyembunyikan sesuatu dari pembeli, di mana dengan sebabnya harga barang tersebut menjadi bertambah mahal. Si penjual tahu kalau drop HP-nya, tapi sengaja dia tidak kasih tahu. Ya, setelah dibeli, oh ternyata drop. Ya, si penjual mengatakan ini nggak drop, ini kuat baterainya. Asalkan dibuat pemakaian normal misalkan, dibelilah. Setelah dibeli, ternyata tahu kalau HP-nya drop, maka si pembeli berhak untuk mengembalikan barang ini atau meminta keringanannya. Ya, sama seperti khiyar aib. Bedanya apa? Kalau khiyar tadlis itu dimanipulasi dulu. Dia berbohong, ini bilangnya apa? Nggak drop. Ya, kalau khiyar aib, si penjual nggak ngomong kalau ini drop atau gitu. Ya. Nah, perbuatan ini diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang mencurangi kami, maka bukan dari golongan kami. Ini ancaman. Ya, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya di antara bentuk dosa besar adalah ada ancaman dari jadi man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dan ini bukan hanya pada permasalahan jual beli saja. Dalam ujian pun, sekolah pun juga ada. Ya, kita curang. Ya, kita nyontek. Maka masuk dalam ancaman hadis ini. Baik. Kita baca contoh yang diberikan oleh penulis. Seseorang punya mobil dengan cacat yang banyak di bagian dalamnya. Biasanya ini kalau orang beli mobil, mobilnya habis kecelakaan, direparasi, didempul biar bagus, ya. Lalu dia sengaja menampakkan dengan warna yang bagus, penampilannya bagus. Setelah itu, tatkala dia sudah jual, harganya semakin mahal tentu karena masih mulus semua. Ternyata mobil itu misalnya sudah nggak senter, ya, sudah nggak senter. Maksudnya sudah setirannya sudah nggak enak. Nah, ini juga termasuk khiyar tadlis dan ini diharamkan. Nah, penampilan luarnya disulap menjadi indah sehingga memberi pembeli terkecoh dengan beranggapan bahwa mobil tersebut adalah bagus, maka dia pun membelinya. Dan dalam kondisi ini pembeli berhak memulangkan mobil tersebut kepada penjual dan meminta kembali uang pembayarannya. Ini khiyar tadlis. Dan ini penting sekali untuk kita pelajari. Ya, fikih muamalah adalah penting sekali untuk kita pelajari. Kenapa? Karena berkaitan dengan halal atau haram penghasilan kita. Ya. Dan biasanya orang-orang itu yang penjual mobil ini ada dikasih tahu sama teman-teman, itu kalau mobil telah keluar air drop namanya, yang udara yang keluar dari itu loh, yang pas kecelakaan ada benturan berat, gitu, airbag. Nah, itu kan ada biar kepalanya gak natap itu kan. Itu kan ada indikasinya. Ada indikasi warna apa gitu, kemudian bahwasanya mobil ini pernah terjadi benturan keras sehingga itu keluar. Kan itu kan? Nah, kabel yang buat nyala itu diputus. Akhirnya apa? Tidak nyala. Sehingga pembeli itu tahunya mobil ini tidak pernah kecelakaan. Dan hal yang demikian boleh, ya, dikembalikan mobilnya. Kalau pembelinya nggak mau, dia menanggung dosa dan uang yang dihasilkan adalah uang yang haram. Nah, dan Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan harta haram, kullu lahmin nabadha min sukhtin fannaru awla bihi.
Ya, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak untuk dirinya. Makanya kita harus benar-benar benar-benar tahu kalau mencari rezeki itu punya saya ini halal. Misalnya servis HP, ya, biasa banyak di kantor-kantor itu. Ya, ini harus ditinggal ini Pak. Ya, ini belum tahu ini harus tinggal. Padahal seandainya cuma rusaknya itu perangkat lunaknya, di tek itu sudah selesai. Tapi ini rusaknya ini Pak. Coba insya Allah besok atau lusa, biar kelihatan barangnya rusaknya berat. Setelah tinggal tek selesai, sudah di flash selesai. Berapa? Ini Pak, kerusakan dalamnya ada ini, totalnya 300.000. Padahal kalau seandainya dia tahu, tinggal tek ini 50.000 jasanya sudah cukup. Ya, maka ini haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Paham jadi khiyar tadlis? Nah, baik. Sebelum kita masuk ada yang tanyakan? Nanti ada pertanyaan enggak ya, Mas? Di Zoom. Di akhir ya. Sampai terakhir jam berapa? Jam 9 terakhir. 30 menitnya. Baik, 30 menitnya berarti tanya jawab. Nah, baik. Kita lanjutkan. Bagian yang kelima. Ya, syarat-syarat jual beli. Jual beli pun ada syaratnya. Disyaratkan untuk sahnya jual beli yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, saling ridho di antara kedua belah pihak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar saling ridho di antara kalian. Ya, seseorang jual beli sifatnya memaksa, haram hukumnya. Sudah, kamu HP-mu tak beli 3 juta. Oh, jangan. Ini enggak mau. Pokoknya saya beli. Kalau enggak mau saya ancam. Nah, ini haram hukumnya. Memaksa. Akan tetapi ada kalanya memaksa itu diperbolehkan dalam jual beli. Ada dua keadaan. Yang pertama, memaksa diperbolehkan dalam jual beli, tapi keduanya memaksa hakim ya. Yaitu memaksa orang yang memiliki hutang banyak untuk menjual asetnya agar hutangnya itu dilunasi. Ini haknya hakim. Ya. Atau kita memaksa sama dia, tolong jual buat rumahmu. Kamu punya hutang 500 juta ke saya. Jual, itu kan harganya mahal. Bisa 1 M. Antum kamu jual pelaku 1 M 500 juta kasihkan saya, 500 juta kamu buat beli rumah yang lain. Ini wajib, kita boleh memaksa ini. Kenapa? Karena ada masalah, karena ada orang lain yang dirugikan. Satu. Kemudian yang kedua, tatkala terjadi perseteruan ya antara dua pemilik atau lebih dalam satu kepemilikan. Misal, saya ada mahasiswa, 4 mahasiswa, dia tinggal di lingkungan yang sama. Kemudian ingin ke kampus, ayo kita beli mobil saja iuran 20, kita cari mobil yang murah-murah yang 50 juta. Ya, atau yang 60 juta. Kita cari mobil yang 60 juta. Iuran kurang lebih sekitar 15 jutaan. Siap? Oke, deal. Kita berangkat pulang bareng. Nah, dan siapa yang misalkan dalam satu pekan tersebut ada waktu di mana salah satu di antara mereka memakai mobil tersebut secara pribadi. Misal A hari Senin, B hari Selasa, C hari Rabu, D hari Kamis. Kemudian Jumat kembali lagi ke A. Jadwalnya seperti itu terus. Nah, suatu ketika terjadilah perseteruan. Di waktu hari Kamis, waktunya D. A ingin.
ingin memakai waktunya. Ya, anak sangat butuh sekali dan dia juga sama-sama butuh ingin memakai. Terjadilah proses. Kalau gitu, gini aja, mobilnya kita jual, ya, anak mau ambil uang saya. Atau antum kasih uang saya 15 juta lagi, atau berapa dijual harganya mobil ini, kemudian dibagi 4 lagi. Gitu saja. Maka, yuk, yang ketiga, yuk, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti ini, nggak mau saya, kan dulu ada kesepakatan ini dan itu. Kemudian, akhir cakar-cakaran antara yang tiga dengan yang satu ini. Bagaimanapun juga, di mobil tersebut ada haknya siapa? Orang satu itu. Maka, yang satu mengajukan kepada hakim, hakim akan menyuruh ya untuk menjual mobil tersebut. Laku berapa? Lakunya 40 juta, dibagi 4 laku 10 juta. Ya, atau dari 10 juta itu akan dibagi 4 ya. Harganya 40 juta akan dibagi 4. Berarti tiap orang mendapatkan berapa? 10 juta. Nah, di orang tiga ini iuran segini aja daripada kita jual laku 40 juta, kemudian kita beli lagi juga nggak dapat. Kan itu. Sudah kita iuran 3,5 juta, 3,350 misalkan. Kumpulkan, kasihkan ke si D tadi agar dia keluar dari kongsi ini. Maka ini diperbolehkan untuk memaksa. Ya. Kenapa itu haknya dia? Jelas ini? Kita lanjutkan. Adapun syarat yang kedua, ya, status pelaku akad adalah jaiz tasarruf. Itu orang yang boleh melakukan transaksi. Ya. Siapa orang yang boleh melakukan transaksi? Itu orang dewasa, berakal, merdeka, itu bukan budak maksudnya, dan bertindak lurus. Rasyid, bertindak lurus itu husnul nadhar. Kalau dalam kita baca syarahnya, ar-rasyid dalam jual beli husnul nadhar. Itu orang yang memiliki pandangan baik. Maksudnya apa? Misal kita kasih contoh. Orangnya dewasa. Dia berakal, dia merdeka, dia nggak tahu harga pasaran. Ya. Dia tidak tahu harga pasaran. Kemudian harusnya di pasaran itu harganya cuma 20 juta, tapi dia kebelecok. Maksudnya tertipu oleh penjual dengan harga 30 juta. Tertipunya 50% ya dari harga yang dijualnya. Itu tertipu 10 juta. Nah, orang ini tidak rasyid. Maka orang ini tatkala mengajukan kepada hakim, wahai hakim, saya tertipu. Saya sebenarnya tidak tahu ya harganya sekian. Dia menipu saya. Maka hakim akan memberikan hakim akan memberikan tindakan kepada si penjual, bisa jadi apakah dia akan mengembalikan 10 jutanya atau dikembalikan barangnya. Nah, ini bagi orang yang menjual di atas harga pasar, yang mana harga pasaran tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau nggak ditentukan oleh pemerintah itu hak antum. Misal, Anda jual iPad saya harganya 7 juta. Pasarannya secondnya itu 5 juta. Nah, silakan Anda cari referensi, ya. Saya pokoknya jual harga 7 juta. Ini hak saya, nanti diperbolehkan. Nah, jadi orang itu bertindak lurus, ya. Nah, Ustaz, bagaimana dengan hukum jual beli anak-anak? Kan belum dewasa. Adapun uruf di masyarakat, anak-anak itu diperbolehkan melakukan transaksi jual beli apabila jual beli tersebut sudah diizinkan oleh orang tuanya. Contohnya, anak tersebut punya uang, dikasih saku oleh orang tua 5.000. Ini urufnya apa? Apa 5.000 ini urufnya? Disuruh beli sama orang tuanya. Berarti diizinkan. Ya. Dalam kaidah al-ma'rufi 'urfan kal masyruti syartan. Ya, sesuatu yang sudah menjadi uruf itu seperti syarat. Perbolehkan. Ya. Atau kalau ini anak misalnya punya uang 500.000, punya uang sendiri, habis dapat saku lebaran 500.000, tiba-tiba dibuat beli misalkan sesuatu yang harganya 500.000. Hukum jual beli anak ini gimana? Sah tidak? Tidak sah jika walinya
tidak terima. Karena apa? Orang yang boleh melakukan transaksi jual beli ini adalah orang yang berakal, orang dewasa, atau orang yang memiliki kedudukan seperti orang dewasa. Maksudnya apa? Diwakilkan. Ya, anaknya diwakilkan. Ya, seperti anak kita, antum suruh, antum punya anak ya, SD, sudah ini sakunya 20.000, terserah kamu mau beli apa. Sama anak dapat beli mainan. Sah nggak jual belinya? Sah. Nah, jadi seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah status penjual adalah pemilik barang atau berkedudukan sebagai pemilik barang. Maksud dari yang berkedudukan sebagai pemilik barang adalah wakil atau penerima wasiat atau wali, sebagaimana anak tadi, wali, atau yang mengawasi. Ini bagi anak yatim. Anak yatim yang orang tuanya kedua-duanya meninggal, hartanya dikelola oleh keluarganya. Ini pengawasnya berarti. Maka pengawasnya boleh membelanjakan sesuai kebutuhan anak tersebut. Contoh wakilnya, ya, wakil itu memiliki kedudukan, ya, kedudukan seperti pemilik barang. Antum nggak punya barang, boleh nggak antum menjual barang? Misal, antum nggak punya barang nih, antum menjual HP, antum punya akun di platform, ya, misalnya seperti Shopee, TikTok atau yang lain, antum jual HP. Tatkala ada orang uang masuk, antum belikan HP kemudian dikasihkan ke orang. Itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Antum tidak punya barang. Kapan diperbolehkan? Dengan dua syarat. Yang pertama, Anda itu menjadi walinya. Ya, wali atau penerima wasiat atau wakilnya atau pengawasnya itu tadi, sebagaimana ini, dari si pemilik barang. Misalkan antum, Pak, bisa enggak saya menjualkan barang Anda? Ya, anggaplah reseller tapi yang resmi. Boleh nggak saya menjual barangnya jenengan? Ya, nah saya jualkan di Facebook. Nanti kalau ada orang beli saya ambil dari jenengan. Oh, silakan, senang orangnya. Nah, ini boleh. Walaupun dia nggak punya barangnya. Kenapa? Karena kedudukan dia sama seperti yang pemilik barang. Karena sudah dapat izin. Berarti wakilnya dia, wakil untuk menjualnya. Adapun syarat yang kedua, ya, seseorang itu ya boleh menjual barang yang tanpa dia miliki. Syaratnya dengan akad salam. Apa itu akad salam? Yaitu Anda mengatakan saya akan mencarikan barang. Misal, saya jual barang ABC. A, spesifiknya begini, 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 begini. Antum jual di situ. Antum jelaskan kalau antum tidak punya barang. Saya akan carikan, ya. Kemudian kalau sudah dapat saya akan berikan. Itu jual beli salam. Dan syarat dari jual beli salam yaitu wajib cash di depan, tidak boleh DP. Kalau DP, misal DP 50% atau DP 10%, ini masuk pada jual beli kali. Jual beli hutang dengan hutang. Mengapa? Barangnya belum ada. Ada nggak tadi? Belum ada. Karena antum masih jual spesifikasi kan? Kemudian uangnya juga hutang, belum lunas. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi dalam masalah DP. Ya, kalau DP dalam jual beli istisna diperbolehkan. Apa itu istisna? Jual beli yang sifatnya membuat. Buat rumah, buat baju, sudah. Anda mau buat baju ke antum. Kalau ini belum ada ini. Sudah. Kalau begitu DP-nya 50%. Boleh? Boleh. Ya, karena apa? Membuat. Kalau barangnya itu ada, maksudnya barangnya didatangkan, nggak dibuat, maka ini akadnya harus dengan akad salam. Bingung ya? Kita lanjutkan dulu. Kita masuk sini dulu. Nah, saya tanya ada papan tulis apa enggak? Enggak ada. Nah, apa dalilnya? Bahwasanya penjual ini harus memiliki barang terlebih dahulu. Ya. Itu hadis Nabi SAW. Wala tabi' ma laysa indak. Ya, janganlah kau menjual apa yang tidak kamu miliki, dan larangan dari Nabi SAW bersifat haram.
Banyak orang-orang ini terutama akhwat berjualan di medsos. Ayo monggo open PO. Siapa yang mau baju ini bajunya bukan penjahit sifatnya. Dia bukan penjahit. Dia hanya reseller dari penjual. Kayak seperti itu. Tapi dia sudah melakukan akad salam. Ya. Nanti barang datang tanggal sekian, bulan sekian. Misalnya kan, DP 50%, harganya 300.000, DP 100.000 misalnya. Dan dia ini kedudukannya bukan sebagai produsen atau orang yang menjahit, tapi dia itu kedudukannya sebagai reseller saja. Ya, orang yang menjualkan. Ya, tapi dia masih buka open PO, maka ini tidak boleh. Ya. Solusinya apa? Jika yang demikian cash. Kenapa? Cash. Karena agar ada salah satu dari objek yang diperjualbelikan itu ada lengkap. Apa salah satunya? Uang yang lengkap tadi. Berapa? 300.000. Yang satu hutang, barangnya dihutang. Barangnya hutang kan? Belum ada. Akan ada tanggal sekian. Maka uangnya harus ada dulu. Harus ada 100%. Jika DP berarti yang ini hutang kepada Anda, yang B hutang kepada Anda pun juga hutang barang kepada si A. A hutang kepada B itu adalah resellernya atau si penjual, ya biasanya umat ini sering kayak gini. Ya, sering ditawarkan ke istri misalnya. Ya, si B seorang pembeli. Dia ingin membeli gamis tertentu, tapi masih open PO. Ya, bukan produsen. Dia bukan produsen. Ya, misalnya tanggal Ramadan buat Ramadan misalnya. PO uangnya 50.000. Otomatis hutang kan ini. Ya, karena kurang 150.000. Ya, si B punya hutang kepada si A. Si A punya hutang kepada si B. Hutangnya si A ke B apa? Barang itu. Maka ini namanya jual beli kali bil kali. Ya, al-kali bil kali itu jual beli hutang dengan hutang yang ini diharamkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Yang keempat, ya, barang yang diperjualbelikan itu termasuk sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Ini Anda lihat di terjemahnya kayaknya kurang tepat. Nah, ya. An yakunal al-mubah mimma yubahul intifa' bihi min ghairi hajah. Ya. Barang yang diperjualbelikan itu termasuk barang yang boleh dimanfaatkan. Ya, maksudnya boleh dimanfaatkan bukan hanya dimanfaatkan pada hajat tertentu saja. Maksudnya apa hajat tertentu saja? Yaitu misal seperti sesuatu yang haram itu, misal contoh, babi itu halal apa haram? Haram. Tapi kalau orang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lagi kecuali babi, maka diperbolehkan atau tidak dia makan babi? Boleh. Boleh karena terdesak. Ya, karena terdesak. Maka saya makan babi boleh karena terdesak atau ada kebutuhan. Nah, berarti saya boleh menjual babi kalau begitu? Tidak. Karena babi diperbolehkan dengan cara apa? Dengan cara Anda darurat. Nah, misal ada babi, di situ ada anjing misalkan. Kira-kira mana yang lebih kita dulukan untuk kita makan? Tatkala kita terdesak. Anjingnya. Kenapa? Karena babi lebih dahsyat najisnya daripada anjing. Ya. Jadi ada tadarruj, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ya, jadi barang yang diperjualbelikan itu termasuk sesuatu yang boleh dimanfaatkan ya secara mutlak. Ya, tanpa suatu hajat maksudnya secara mutlak. Ya, seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, properti dan yang semisalnya. Sehingga tidak sah menjual sesuatu yang dilarang atau suatu barang yang dilarang untuk dimanfaatkan seperti khamr, babi, bangkai, ya, alat-alat musik, ya, alat-alat yang melalaikan,
maka ini tidak diperbolehkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah harrama bai'al khamr wal maitah wal khinzir wal asnam. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan jual beli berhala. Ya, ini antum jual beli berhala, patung. Ya, patung untuk hiasan. Boleh tidak kita menjualnya? Tidak boleh, walaupun patung tersebut tidak disembah. Ya, walaupun jual beli patung itu menjual patung tidak disembah. Contoh yang lain, boleh nggak kita itu menjual lukisan makhluk bernyawa? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena melukis makhluk bernyawa itu hukumnya haram. Tidak boleh menjual hal tersebut. Ustaz, boleh nggak kita membeli sabun? Kan sabun di situ ada gambarnya wanita yang terbuka auratnya. Boleh nggak kita itu membeli buku di situ? Beli tiket. Ada asuransinya enggak? Ada. Antum beli kereta itu, antum bayar motor itu sudah ada asuransinya. Tatkala kita membayar pajak atau membayar beli tiket, ya, itu ada asuransinya, maka tetap kita boleh membelinya. Kenapa? Karena tujuan kita itu adalah beli tiketnya. Ya, adapun asuransi sudah mengikut. Tapi kalau antum asli asuransinya ya tidak boleh. Nah, sebagai gambaran yang lain. Orang kita jual jajan. Di dalam jajan tersebut diiklankan, ya, dalam 1 juta jajan ini ada emas setengah gram. Siapa yang membeli, siapa kalau beruntung ya dapat emas. Tapi jual beli ini otomatis judi kan? Ini judi. Judi tidak? Judi. Tapi kalau memang harga jajannya memang seperti itu, kita beli jajannya, maka tidak masalah. Kita mendapatkan emas tadi itu rezeki kita. Karena memang itu tujuannya beli jajan. Yang dijual juga jajannya atau snacknya. Ini berbeda dengan antum membeli, ya, misalkan ini ada emas setengah gram. Ya, silakan ambil kalau Anda dapat rezeki Anda. Kalau Anda bukan rezeki Anda, berarti zong dibuka. Oh, ternyata nggak dapat zong sudah. Maka ini judi, tidak boleh. Sama seperti melempar, ya, yang di pasar malam melempar-lempar tidak boleh juga. Nah, itu ada perjudiannya. Nah, ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kaidah yang berhadis ini. Inna Allah harrama ala qaumin akla syai' harrama thamanuh. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan makan sesuatu atau sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, maka harganya pula itu juga haram. Misal, ini penting sekali. Orang menjual anggur, petani anggur, halal atau haram? Hukum asalnya halal. Tapi kalau sudah tahu Anda itu menanam anggur, yang mana anggur tersebut itu sudah akan ditebas, akan dibeli oleh pabrik khamr untuk jadikan khamr, maka Anda menjual kepada orang tersebut hukumnya haram. Karena apa? Khamr diharamkan. Ya, berarti Anda ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal yang dalam permusuhan dan dalam perbuatan dosa. Baik. Yang kelima. Ya. Syarat yang kelima. Status objek akad bisa diserah terimakan. Nah, karena kalau objek akad atau barang yang diperjualbelikan itu tidak bisa diserah terimakan, maka ini termasuk gharar, penipuan atau judi.
Contoh, saya punya burung murai batu. Qadarullah lepas. Harganya itu kalau saya jual itu sekitar 20 juta. Kalau kamu dapat, sudah kamu beli sebelum 1 juta aja. Sini, beliin burung saya yang lagi terbang itu 1 juta saja. Cari sendiri. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Bisa jadi dia mendapatkannya, bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Nah, ini termasuk gharar karena objeknya tidak bisa diserah terimakan. Dan cara serah terimakan itu ada beberapa. Kalau barangnya bisa dipindah tempatkan, maka serah terima barang itu dengan memindah kepemilikan. Maksudnya motor bisa dipindah tempatkan, ya antum naiki, antum bawa pulang. Kalau sifatnya tidak bisa dipindah tempatkan, maka yang berpindah tempatnya adalah statusnya. Maksudnya seperti catatannya. Kalau rumah, jadi dengan ditempati atau dengan menyerahkan dokumen-dokumennya. Ya, jadi saya punya rumah luasnya sekian di Jakarta. Alamatnya ini. Saya belum mengecek sana. Nah, ya sudah, tidak apa-apa, saya beli surat-suratnya lengkap, ya sudah. Saya ambil saya ambil berkas-berkasnya, itu sudah sah jual belinya. Nah, baik. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang seseorang dari jual beli yang gharar. Dan termasuk jual beli gharar, yaitu diantaranya adalah menjual ikan di dalam air. Sudah, Anda punya ikan hiu, ikan Anda lepas, ya sudah antum cari sendiri, nanti dapat ambilan sini 1 juta misalkan. Ini tidak boleh. Ya, contoh menjual biji kurma dalam kurmanya. Nah, kurmanya masih di atas. Kamu kalau mau bijinya, misalkan di pengusaha kopi, sudah ambil aja itu bijinya, cari sendiri. Ini tidak boleh. Ya, harus semuanya. Atau seperti burung di angkasa, atau susu dalam kantong susu binatang, kan nggak jelas. Dapatnya berapa? Sudah, dalam susu kantong binatang saya ini, ya, saya jual 100.000 misalkan. Kalau dia dapat banyak, dia untung, tapi penjualnya rugi. Wah, harusnya ini 200.000 ini. Maka saling rugi kan yang pembelinya. Kalau dia dapatnya sedikit, misalkan nggak keluar, maka pembelinya yang rugi, penjualnya yang untung. Maka harus ada saling ridho di situ. Ya, seperti menjual janin dalam rahim induknya. Tapi ini sama. Apa hukum menjual janin pada rahim induknya? Haram. Ya kan? Haram hukumnya. Akan tetapi diperbolehkan kapan? Saat membeli induknya. Sekarang kaidahnya at-tabi'u tabi'un. Ya, pengikut itu selalu mengikuti. Orang menjual kambing yang bunting. Nah, maka janinnya pun juga termasuk milik kita karena apa, kita membeli induknya, janinnya ikut kita. Nah, tapi ini jangan dijadikan dalil bahwasanya untuk mencuri itu sesuatu yang haram. Saya mencuri tambang, tapi sapinya ngikut. Nah, ini nggak benar orangnya. Saya nggak mencuri tambang, Pak. Saya nggak mencuri sapi saya. Saya mencuri tambang, tapi sapinya ngikut. Nah, ini nggak benar. Nah, berarti dia sudah belajar kaidah fikih ini malingnya. Ya. Nah, status berikutnya. Syarat berikutnya adalah status objek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihatnya, ya, atau menyaksikannya saat akad, atau dengan penjelasan yang membedakan dengan selainnya, yaitu spesifikasi. Seperti antum jual beli online, antum udah lihat, antum beli HP online di Shopee, antum nggak lihat HP-nya, nggak megang HP-nya, tapi antum lihat gambarnya. Oh, gambarnya kayak gini modelnya, RAM-nya sekian, ROM-nya sekian, prosesornya apa semua kan terlihat. Ya, antum nggak melihat dengan langsung, juga nggak menyaksikan saat akad, tapi antum mendapatkan penjelasan dari si penjual bahwasanya barangnya itu begini dan begitu. Maka hal yang demikian diperbolehkan.
Ya, diperbolehkan karena jelas. Nah, seperti antum beli HP, melihat di objek akadnya, HP-nya sudah masih disegel. Apakah penjual langsung bukanya? Apa penjual langsung buka? Tidak. Antum transaksi dulu. Tab ini pas spesifikannya masih di Facebook dibaca dulu. Antum belum lihat dalamnya apa, warnanya apa, spesifiknya apa, ini semua. Kemudian deal saya beli. Antum belum lihat barangnya. Nah, antum bayar baru sama si penjualnya dibuka. Setelah dibuka, dicek, ternyata barangnya sesuai, maka kita ridho. Loh, Pak, barangnya nggak sesuai, kenapa? Katanya di gambar warnanya hitam, tapi di sini warna putih. Nah, maka antum punya hak di situ. Ya, antum punya hak untuk khiyar untuk mengembalikannya. Ya, untuk mengembalikan atau minta warna yang lainnya. Baik. Kemudian yang terakhir, syaratnya adalah status harga sudah diketahui. Dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui nilainya. Jadi harganya harus jelas. Di antara harga yang tidak jelas itu seperti ini, Wah. Antum misalnya jual beli HP kredit. Harga totalnya berapa nggak diketahui. Pokoknya selama 1 tahun cicilannya 600.000. Ini tidak diketahui harganya. Maka akad seperti ini tidak diperbolehkan. Solusinya bagaimana? Tatkala antum buka jual beli kredit, jelaskan harga cashnya, misalkan harga cash 3 juta, harga kreditnya 5 juta. Nah, dicicil selama 10 bulan misalkan. Berarti per bulannya berapa? 600.000. Boleh seperti ini. Atau 500.000 dalam setahun. Boleh. Karena apa? Harganya jelas. Yang bedanya sebelumnya harganya tidak jelas. Nah, ya. Kadang apalagi ada penambahan dalam harga seperti denda. Ini tidak boleh. Nah, denda keterlambatan tidak boleh. Mengapa demikian? Karena denda keterlambatan adalah penambahan harga pada akad yang di awal tadi. Jelas ini? Nah, sekarang ini habis waktunya ini. Insya Allah pada pekan berikutnya kita masuk ke bab jual beli yang dilarang. Tapi barangkali ada pertanyaan? Fadhal. Gimana menghilangkan ini? Alhamdulillah, sesi penyampaian materi sudah selesai. Silakan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui grup, atau bagi mas-masnya mungkin bisa langsung bertanya. Silakan. Kalau tidak ada mungkin Ana bertanya dulu Ustaz, untuk mancing Ustaz, barangkali nanti berubah pikiran ya. Sekarang ini khususnya Ana sendiri Ustaz, mengalami juga ya, ada kegiatan keluarga gitu Ustaz. Kegiatan keluarga semacam arisan atau perkumpulan gitu Ustaz. Nah, tapi di situ ada kegiatan mungkin semacam ini Ustaz, lotre. Jadi pembelian lotre. Nah, dan itu tidak jelas Ustaz, apakah dapat atau tidak. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, arisannya sendiri, kemudian juga dengan adanya kegiatan lotre seperti itu Ustaz.